Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya, Vivi Novitasari, Adelia Syaharani Hermawan, Yazu Zidan, dan Suhata akan membahas seputar evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID-5 terhadap kualitas kinerja di organisasi workshop riset informatika di Politeknik Negeri Malang. Langsung saja, saya akan memulai bab 1 pendahuluan yang menjelaskan mengenai tata kelola TI adalah tata kelola teknologi informasi itu memainkan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi dengan menyeimbangkan risiko dan manfaat dari teknologi informasi. Kami mengambil workshop riset informatika yang merupakan wadah bagi mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang untuk mengembangkan pengetahuan dan penguasaan di bidang IT. WRI memiliki tujuan bersama untuk membina dan mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Untuk memaju penelitian ini menggunakan COVID-5, yaitu memfokuskan pada domain APO dan IDM untuk mengukur capability level pengelolaan TI di WRI dengan harapan memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, rumusan masalah dari WRI ini yang pertama, tingkat kemampuan berdasarkan framework COVID-5, yaitu bagaimana dengan tingkat kemampuan atau capability level mengenai kualitas kinerja pada organisasi workshop riset informatika. Yang kedua, memberikan rekomendasi, yaitu tentang bagaimana rekomendasi untuk mencapai tingkat kemampuan atau capability level untuk tata kelola teknologi informasi di organisasi workshop riset informatika. Selanjutnya, untuk batasan masalahnya, yang pertama, penelitian ini hanya tingkat kemampuan atau capability level mengenai kualitas organisasi WRI Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, framework yang digunakan yaitu adalah COVID-5. Yang ketiga, domain yang digunakan adalah APO dan IDM untuk melakukan pengukuran pada layanan yang ada di workshop riset informatika Politeknik Negeri Malang. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yang di sini adalah untuk melakukan audit dan evaluasi terhadap tata kelola layanan TI dengan memanfaatkan COVID-5. Hal ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis capability level, yaitu mengetahui tingkat kemampuan atau capability level tata kelola teknologi informasi berdasarkan framework COVID-5. Yang kedua, memberikan merekomendasi capability level, yaitu memberikan rekomendasi tingkat kemampuan atau capability level tata kelola teknologi informasi terkait partisipasi mahasiswa, respons pemateri, serta manfaat yang diperoleh dari layanan tersebut. Kemudian untuk manfaat dari untuk manfaatnya yaitu yang pertama dapat memberikan gambaran yang mengenai tata kelola teknologi informasi baik sesuai dengan COVID-5. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan prosedur tata kelola teknologi informasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang ketiga, menambah pengetahuan bagi penulis terkait bidang tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5.
yaitu landasan teori utama studi literatur. Studi literatur bertujuan untuk membahas penelitian yang dilakukan sebelumnya dan relevan. Sebagai referensi dari penelitian ini digunakan untuk penelitian terdapat 2 jurnal yang dijadikan referensi. Yang pertama, penelitian dengan judul Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi dengan Framework COVID-5 di Kementerian ESDM, studi kasus pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM. Yang kedua, penelitian oleh Kasita Fibrianti Anindita 2019 tentang evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 Domain Evaluate, Direct and Monitor. Evaluasi layanan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya yaitu dasar teori. Yang pertama, tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi atau tata kelola TI adalah proses pemantauan dan pengarahan keputusan mengenai kemampuan teknologi informasi untuk memastikan nilai disampaikan kepada pemangku kepentingan utama organisasi. Tata kelola TI adalah istilah luas yang berfokus pada departemen atau lingkungan TI yang memberikan nilai bisnis bagi perusahaan. Ini adalah seperangkat aturan, regulasi, dan kebijakan yang menciptakan dan memastikan pekerjaan Departemen TI yang terkendali. Hal ini juga memberikan metode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja TI dan hubungannya dengan pertumbuhan bisnis. Selain itu, dengan mengikuti dan menerapkan kerangka kerja manajemen TI seperti COVID, organisasi dapat memenuhi persyaratan peraturan dan mengurangi overhead TI sekaligus mencapai manfaat bisnis yang terukur. Kemudian untuk yang kedua yaitu COVID-5. COVID-5 sendiri adalah kerangka kerja yang memberikan panduan komprehensif untuk memandu tata kelola dan manajemen teknologi informasi di sebuah organisasi. COVID-5 sendiri memiliki 5 prinsip dasar. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua yaitu menyampaikan tata kelola end-to-end. Yang ketiga menerapkan kerangka kerja terpadu. Yang keempat mengaktifkan pendekatan holistik. Dan yang terakhir yaitu memisahkan tata kelola dari manajemen. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu domain COVID. Beberapa domain COVID-5 yang sesuai untuk mengukur tata kelola layanan TI pada organisasi WRI, antara lain yang pertama yaitu domain APO. Di sini untuk domain subdomain yang dipilih yaitu ada 3, APO 07, APO 09, APO 11. Untuk yang pertama APO 07, yaitu Manage IT Human Resource, relevan untuk mengukur pengelolaan sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas WRI, terutama dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa. Untuk yang kedua yaitu APO 09, yaitu Managed Service Agreement, di mana ini cocok untuk mengukur hubungan dan kesepakatan layanan antara WRI dengan dosen, praktisi, dan komunitas IT eksternal yang terlibat dalam mendukung kegiatan riset. Yang ketiga yaitu APO 11, atau Managed Quality, yang berhubungan dengan pengukuran kualitas layanan yang ditawarkan oleh WRI, termasuk pengukuran tingkat partisipasi, respon, dan manfaat yang diperoleh oleh mahasiswa dari kegiatan tersebut. Kemudian untuk domain yang kedua yaitu domain EDM, di mana domain ini bertanggung jawab atas pembuatan dan pengawasan kebijakan serta memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui penggunaan teknologi informasi yang tepat. Domain ini berfokus pada tugas-tugas seperti pengawasan internal, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja. Untuk subdomain yang kita pilih di sini yaitu EDM 02, yaitu Ensure Benefit Delivery, di mana domain ini penting untuk memastikan bahwa manfaat yang diinginkan dari kegiatan riset informatika dapat dicapai. Kemudian untuk yang keempat yaitu capability level.
Capability level adalah tingkatan yang digunakan untuk menilai efektivitas proses tertentu dalam organisasi. Dalam kerangka kerja seperti COVID-5 dan CMMI atau Capability Maturity Model Integration, capability level digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu proses TI telah diterapkan, dikelola, dan dioptimalkan. Kemudian untuk 4 tingkatan capability level, antara lain yang pertama yaitu incomplete, atau proses belum diimplementasikan atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu performance, atau proses sudah diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga yaitu manage, atau proses sudah diimplementasikan, dikelola, dan hasilnya dipantau. Kemudian yang terakhir yaitu define, yaitu proses yang sudah diimplementasikan, dikelola, dipantau, dan dioptimalkan. Selanjutnya yaitu gap analysis. Gap analysis dalam tata kelola teknologi informasi adalah proses evaluasi untuk menentukan sejauh mana kinerja TI saat ini memenuhi kebutuhan dan tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa langkah dalam menentukan gap analysis dalam tata kelola teknologi informasi. Yang pertama, yaitu mendefinisikan keadaan saat ini. Kedua, mendefinisikan keadaan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu identifikasi gap. Yang keempat yaitu menganalisis gap. Dan yang terakhir yaitu membuat rencana aksi. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu RACI chart. RACI chart adalah alat komunikasi dan manajemen proyek yang membantu menentukan dan memperjelas peran dan tanggung jawab dalam proyek atau proses bisnis. Biasanya digunakan dalam proses pemetaan pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab dengan tepat dalam sebuah organisasi. Untuk rincian peran RACI chart dalam COVID antara lain yang pertama yaitu responsible atau siapa yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Yang kedua yaitu accountable, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan tugas. Yang ketiga yaitu consulted, yaitu siapa yang memberi masukan. Yang terakhir yaitu inform, siapa yang menerima informasi. Selanjutnya, pada bab 3, metodologi penelitian yang kami gunakan dalam mengevaluasi tata kelola teknologi di Warsaw Riset Informatika atau WRI Politeknik Negeri Malang, kami menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan studi literatur mengenai gambaran umum organisasi untuk mengetahui program kerja apa saja yang ada di sana, dan juga mengenai COVID-5 dan domainnya sebagai landasan awal dalam penentuan evaluasi ini. Dari studi literatur yang dilakukan, maka langkah selanjutnya menentukan masalah yang ada pada organisasi WRI dan penentuan RACI chart, yang mana dari hal tersebut dapat ditentukan domain yang relevan yang akan digunakan untuk evaluasi sesuai dengan aktivitas yang ada pada WRI. Kemudian, kami akan melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi kepada narasumber yang telah dipilih, yaitu Ketua Divisi Web Pemrograman, yaitu Ali Zulfikar. Selanjutnya, kami melakukan analisis data dengan teknik pengolahan data melibatkan analisis tingkat kapabilitas atau capability level berdasarkan kuesioner, wawancara, dan observasi pada subdomain IDM dan APO dari kerangka kerja COVID-5. Selanjutnya, dilakukan analisis kesenjangan atau gap analysis untuk membandingkan tingkat capability saat ini dengan yang diinginkan. Selanjutnya, penentuan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan disusun berdasarkan temuan masalah dari hasil penilaian kuesioner, wawancara, dan observasi. Rekomendasi ini diberikan untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan gap yang belum dicapai pada tiap-tiap domain yang telah dilakukan analisis. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran yang akan merangkum hasil-hasil temuan kuesioner, analisis tingkat kapabilitas, analisis kesenjangan, kesimpulan akan diambil dari setiap temuan dan saran akan diberikan untuk tindakan lebih lanjut. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.